Jane's English Program adalah program berbasis AI untuk mempelajari bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Kita menjalankan Jane's English Program dengan mengklik ikon jep.exe. Welcome to Jane's English Program. Hello, my name is David. You have selected Microsoft David, English, United States. Program ini memiliki beberapa macam suara yang kita bisa pilih dari menu di sebelah kiri atas. Contohnya sebagai berikut, kita pilih suara Hazel dengan aksen Inggris. Hello, my name is Hazel. You have selected Microsoft Hazel, English, Great Britain. Kita bisa juga select Zaira. Hello, my name is Zira. You have selected Microsoft Zira, English, United States. Di dalam setiap menu ada penjelasan yang di sebelah kiri ditulis dengan bahasa Inggris, di sebelah kanan dengan bahasa Indonesia terjemahannya. Yang berbahasa Inggris ini kita bisa baca, kita bisa minta programnya untuk membaca dalam bahasa Inggris dengan mengklik Read Text. JEP, Jane's English Program. Jane's English Program is a unique application to help a person to study and master English language. JEP uses AI-based approach to teach each person on English grammar, vocabulary, idioms, synonyms, and antonyms. A student can learn how to read, listen, speak, and write fluently in English. Several AI-generated voices could be selected, including male and female voices, with option for USA or British accent. After learn a lesson, several randomly generated questions or quizzes will be given to test the student's understanding about the current lesson. Stop speaking. Untuk Stop men-stop speaking. pembacaan yang panjang ini. Lalu setelah itu kita bisa memilih pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama kita pilih topiknya dulu. Misalnya tenses. English tenses. Dia akan menampilkan penjelasan dari pelajaran mengenai tenses. Lalu di sini di bagian list di sini kita bisa memilih topik yang sesuai. Misalnya simple present tense, past tense, future tense, past future tense dan sebagainya. Kita coba klik simple present tense. Simple present tense. Seperti biasa kita bisa minta dia membaca dalam bahasa Inggris. Kita ganti suaranya misalnya dengan Hello, David. my name is David. You have selected Microsoft David, English, United States. Kita klik read text. Simple present tense. The simple present tense is one of the most commonly used tenses in English. It describes actions or states that are habitual, general truths, or facts, as well as scheduled events or instructions. Here's a detailed explanation with Kita examples. bisa klik stop. Uses of simple present tense. Stop speaking. Atau kita bisa lanjutkan membaca sampai selesai. Lalu kita bisa pilih yang lainnya, tenses yang lainnya untuk dipelajari, sehingga dengan demikian kita bisa menguasai 16 macam tenses dengan cepat dan mudah. Karena ada contoh-contohnya juga diberikan, baik untuk aktif, pasif, dan no verb format. Selanjutnya kita bisa memilih grammar A1. Grammar A1 English grammar. Grammar yang ditujukan pada level A1, yaitu level kalau di bahasa Inggris sana level dasar untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita bisa melihat ada 20 macam pelajaran dalam level A1, antara lain parts of speech, lalu nouns, singular, plural nouns, countable nouns, uncountable nouns, possessive nouns, dan sebagainya. Kita coba klik English parts of speech. English parts of speech. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bahasa Inggris yang tersusun dari noun, pronoun, verb, adjective, adverb,
preposition, conjunction, dan interjection. Kita bisa pilih kembali mengenai nouns. Nouns. Kemudian akan diberikan penjelasan mengenai nouns, baik singular, plural, countable, and uncountable nouns. Lalu kita bisa memilih yang lainnya, ada 20 pelajaran di dalam level A1. Bahasa Inggris ini terdiri dari 6 level. Jadi A1, A2 ini kita sebut basic user, B1, B2 ini level SMA di dalam pelajaran bahasa Inggris di negaranya. Lalu C1, C2 adalah proficient user untuk level universitas, college atau master. Dengan demikian kita bisa mempelajari setiap level ini ada sekitar 20 item yang harus kita pelajari, sehingga ada 120 item yang harus kita pelajari. Nah, dengan program JEP ini dibagi dengan mudah level-levelnya, item-item yang mau dipelajari, sehingga kita bisa mempelajari dengan mudah, dan sudah diberikan Preposition with, contohnya over, by. dan juga penjelasannya. Lalu kita bisa pilih juga words. Words ini adalah daftar kata yang sering digunakan. Most common English words lists. Di sini tersedia 100 kata pertama untuk anak-anak, lalu 100 kata yang paling umum, 1000 kata yang paling umum, lalu kata-kata mengenai rumah tangga, kata-kata mengenai taman, kata-kata mengenai house building, kata-kata mengenai kebun binatang, dan sebagainya. Kita coba kata-kata mengenai untuk anak-anak. The most common 100 English words for kids. Di sini kita bisa melihat daftar kata, 100 kata yang ditujukan untuk anak-anak. Kita klik misalnya they. They are playing outside. Ya, ini ada diberikan penjelasannya, lalu terjemahannya, dan juga contoh kalimatnya. Ini kita bisa lihat untuk berbagai macam kata. Earth. We live on Earth. Dan penjelasannya dan juga cara membacanya. Jadi dengan demikian, selain kita bisa menguasai katanya, kita juga bisa menguasai cara membacanya, baik readingnya maupun juga speakingnya dengan cepat. Nah, kalau kita mempunyai tabel seperti ini, kita bisa meminta untuk mendapatkan quiz. Saya klik sini misalnya quiz. Start a quiz session. Please answer the following questions. Ada 10 Start a pertanyaan quiz yang harus session. kita jawab. Please answer the following questions. What is the meaning of big? Nah, kita jawab misalnya big artinya besar. What is the meaning of paper? Paper artinya kertas. What is the meaning of milk? Milk artinya susu. What is the meaning of stand? Stand artinya berdiri. What is the meaning of milk? Milk artinya susu. Wah, ini pertanyaannya. What is the meaning of tree? Tree artinya pohon. What is the meaning of flower? Flower artinya bunga. What is the meaning of tree? Tree. Coba kita jawab salah. What is the meaning of look? Look. Kita jawab salah misalnya. What is the meaning of family? Tidak akan ada bunyi bel. Family artinya keluarga. Congratulations, your score is 8 of maximum 10. Very good. Nah, dia memberi Congratulations, nilai, ya. your score is 8 of maximum 10. Very good. Congratulations, your score is 8 of maximum 10. Very good. Are. They are friends. Selanjutnya kita bisa memilih yang lainnya. Vocabulary misalnya.
Congratulations, your score is 8 of maximum 10, very good. Pictorial English vocabulary. Di sini ada 800 gambar yang berisi kira-kira 10 sampai 30 kata. Sehingga ada sekitar 10.000 kata yang kita bisa pelajari dengan cepat karena menggunakan gambar. Kita lihat misalnya vegetables. Vegetables 1. Ya. Ini kita lihat tomat, spinach, broccoli, dan ada gambarnya sehingga kita bisa mempelajari dengan mudah. Actions verbs. Lalu kita bisa lihat yang lainnya, Lobby. dan sebagainya. Lalu kita bisa klik juga idioms. English idioms lists for various situation and fields. Idioms artinya ungkapan dalam bahasa Inggris yang biasanya dipelajari dan dikuasai oleh pembicara dalam bahasa Inggris untuk membuat variasi di dalam berbicara sehingga lebih akrab dan lebih komunikatif. Jadi contohnya break the ice, ya artinya icebreaker atau memecah suasana. Ya. Spill the beans artinya mengungkapkan rahasia. Piece of cake artinya mudah sekali. Jadi ungkapan-ungkapan ini harus kita kuasai supaya kita bisa berbicara dengan lawan bicara kita dengan bahasa Inggris dengan baik. Idiom ini ada banyak sekali, ya. Jadi mungkin ada ribuan idioms. Jadi kita coba kategorikan di dalam berbagai kategori, misalnya idioms untuk children, idioms untuk A1 level, idioms untuk animals, idioms untuk sports, dan sebagainya. Kita coba klik idioms untuk children. The most common English idioms for children. A piece of cake. The test was a piece of cake. Nah, ini a piece of cake artinya sangat mudah. The test was a piece of cake, ya. Break the ice. Artinya He mencairkan told a joke suasana. to break the ice. Jadi ini cara penggunaannya. He told a joke to break the ice. Jadi dia menceritakan lelucon untuk mencairkan suasana. Nah, dengan demikian kita cepat sekali bisa menguasai idioms ini karena selain dikasih terjemahannya, diberikan juga contoh untuk menggunakannya. Kita lihat lagi idioms lain, misalnya dari alam. The most common English idioms about nature. Ya, chasing rainbows. Misalnya. Chasing rainbows. Mengejar He's hal yang always tidak chasing mungkin. rainbows, hoping for an impossible promotion. Down to earth. Down to earth. Rendah hati. She's very down to earth, despite her success. Jadi kalau kita tidak menghafal atau menguasai idioms-idioms ini, kita akan kesulitan berbicara dengan orang yang sudah biasa berbicara bahasa Inggris karena mereka biasanya menggunakan idioms ini di dalam percakapan. Jadi misalnya down to earth, kalau kita tidak mengerti maksudnya dia rendah hati dan sebagainya. Lalu selain idioms kita bisa mempelajari juga proverbs. Proverbs artinya peribahasa. Misalnya kalau orang Indonesia. What are English proverbs? Coba kita lihat proverbs. The 100 most common English proverbs. Ya. Misalnya action speak louder than words. Tindakan berbicara lebih kuat dibanding kata-kata. Ya. Better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak. Ini juga semua peribahasa. Kalau kita misalnya di Indonesia sambil menyelam minum air dan sebagainya. Nah, Better kalau late kita than tidak never. mengerti He hal finally ini, apologized for his mistake. maka kita juga sulit berbicara dengan orang yang sudah biasa menggunakan bahasa Inggris. Sama saja seperti kita orang Indonesia, kalau kita tidak tahu misalnya sambil menyelam minum air, orang bule yang berbicara dengan kita juga bingung. Ya, sambil menyelam minum air artinya apa? Ya, jadi dengan menggunakan proverbs ini, kita bisa
berbicara dengan lebih komunikatif dengan orang-orang yang sudah pandai berbicara bahasa Inggris. Misalnya no pain, No no gain. pain, no gain. Tidak ada usaha, She tidak worked ada hard to hasil. prepare for the exam. Ya. Practice Makes perfect. perfect. She became an expert pianist through daily practice. Ya, ini sangat menyenangkan kalau mempelajari tentang proverbs ini ya. Misalnya dari Indonesia juga ada ya. The 100 most common English proverbs from Indonesia culture. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ada nih ya. If there's no Bahasa rattan, Inggrisnya. roots will do. Nah, ini Make do with what you have. proverbs yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Jadi ini bukan asli dari Inggris, tapi ini diterjemahkan dari proverbs dari Indonesia. Nah, ini ada banyak sekali, ada ribuan yang kita bisa pelajari secara perlahan-lahan. Ada yang juga dari Chinese The 100 culture, most common English proverbs from Chinese culture. ada juga dari American Indian culture. Ya. The 50 most common English proverbs from American Indian culture. Sangat menyenangkan kalau kita bisa mempelajari ini semua. Lalu kita juga bisa mempelajari bahasa Inggris lewat komik. Why learn English through comics? Jadi menyenangkan juga kalau belajar bahasa Inggris lewat komik, karena lewat komik kita bisa melihat gambarnya, lalu siapa yang bicara dan sebagainya. Jadi lewat komik ini kita bisa pilih komiknya, misalnya Stay at Home. Let's stay at home. Nah, ini ada komiknya di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri ini ada siapa yang bicara. Ya. Coba kita play dia. Ya. Let's stay at home. Play all. Nanti kalau suaranya untuk A, nanti dia akan berbeda suaranya dengan suara untuk B. Let's stay home. I hate to go outside. Me too. Why do you hate to go outside? I meet too many jerks. I agree. This city is full of jerks. Rude people are everywhere. But what can you do? You can yell at them. And they will yell back at you. Yelling doesn't do any good. No. The best thing to do is just stay home. Ya, jadi kita bisa mempelajari lewat berbagai macam komik yang ada di sini. Shopping. Selain itu, kita bisa mempelajari juga lewat conversation. Ada basic conversation. English conversation for children. Ya, kita bisa pilih conversationnya, misalnya greetings. Greeting. Nah, ini tentang say hello, goodbye, dan sebagainya. Kita coba play all. Good morning, Tina. Good morning, Rudy. And how are you? I am fine, thank you, and how are you? I am very well too. Thank you. Goodbye, Tina. Goodbye, Rudy. Di sini diberikan terjemahannya juga, sehingga kita bisa mempelajari lebih mudah, baik artinya maupun cara membacanya, cara berbicaranya. Dengan demikian, dengan menggunakan program JEP ini, sangat mempercepat kita menguasai bahasa Inggris. Kalau kita mau belajar mengenai thank you misalnya, Thank you. nah ini ada pelajarannya. Kalau kita mau belajar mengenai tawar-menawar di At toko, shop. kita juga ada pelajarannya di sini. Kalau tentang misalnya membuat rencana, Making plans. ini ada juga pelajarannya di sini. Conversation ada 3 level, ada conversation 1, conversation 2, conversation 3 untuk yang spesial. Kalau kita pilih conversation 3, English conversation at office. ini untuk di office, ya, untuk orang di kantor, untuk rapat dan sebagainya. Lalu kita lihat bagian listening. English listening practices. Ini juga sama seperti conversation. Jadi kita bisa lihat At library. at library di perpustakaan, sama kita bisa memplay ini Hello. sehingga mendengar Hello, mereka saling what's your berbicara. name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? More. Can you spell that? Moore. Thank you. What class are you in?
Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes, here you are. Thank you. Okay, thank you, Lucy. Here's your school library card. Thanks. Bye. Goodbye. Ya. Lalu kita juga bisa mempelajari bahasa Inggris lewat musik, lewat puisi, poetry misalnya, lewat story, lewat drama, dan juga lewat games. Jadi dengan demikian kita bisa mempelajari bahasa Inggris lewat berbagai macam aspek, sehingga ini akan mempercepat kita menguasai bahasa Inggris dengan mudah. Di dalam beberapa bulan saja kita sudah bisa menguasai ribuan kata dan juga sekaligus cara membacanya maupun cara mengucapkannya. Demikian perkenalan mengenai program bahasa Inggris dengan belajar bahasa Inggris dengan program JEP. Terima kasih.